Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Wajahnya hari ini cerah ya? Sepertinya hari ini atau tadi malam teman-teman mimpinya indah ya? Alhamdulillah ya. Ya. Baik teman-teman semuanya, kembali di mata kuliah saya Perbankan Syariah pada hari ini. Insya Allah kemarin kita akan refresh sebentar untuk materi sebelumnya. Nah hari ini insya Allah kita akan bahas terkait dengan apa teman-teman? Perbankan, produk dan jasa yang ada di perbankan syariah. Oke, baik teman-teman, kita refresh dulu sebelumnya, materi sebelumnya yaitu terkait dengan akad di perbankan syariah. Teman-teman masih ingat akad-akad yang ada berapa macam akad yang ada di perbankan syariah? Boleh angkat tangan bagi yang teman-teman silakan yang masih ingat. Oleh, iya kakak, tadi kakak kayaknya mau nyebut, silakan berapa ada jenis berapa akad kak? Ada berapa? Ada mudharabah, terus wadiah, terus musyarakah, apalagi dan lain sebagainya ya. Oke, baik teman-teman. Oke, kemarin terkait baik, terima kasih kakak sudah cukup baik. Tadi ada beberapa akad yang masih diingat ya. Pertama terkait dengan murabahah, kemudian ada namanya musyarakah, kemudian adanya ijarah, kemudian ada apa lagi bang? Mudharabah, ada lagi istisna, salam dan sebagainya ya. Nah itu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Alhamdulillah masih teman-teman secara garis besar masih ingat terkait dengan akad-akad yang ada di perbankan syariah. Nah hari ini kita akan membahas terkait produk dan jasa yang ada di perbankan syariah teman-teman semuanya ya. Oke, sebelumnya abang kira-kira apa sih yang abang ketahui terkait dengan produk dan jasa yang ada di perbankan syariah? Mungkin sedikit yang cerita tentang produk dan jasa dari perbankan syariah ini terkait tentang mekanisme penyaluran dananya Pak. Mekanisme penyaluran dananya, oke, terus? Dan kan ada melalui lembaga amil zakat internal dan juga melalui lembaga amil zakat eksternal. Oke, baik, terima kasih bang informasinya. Oke, ya kakak masih ingat terkait dengan materi atau apa yang kakak ketahui terkait produk dan jasa yang ada di perbankan syariah kira-kira yang diketahui? Produk dan akad pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Oke, produk dan akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Oke, baik teman-teman semuanya, kita akan bahas terkait dengan produk dan jasa yang ada di perbankan syariah ya. Baik, produk. Produk itu apa sih teman-teman? Produk. Barang ya. Barang atau jasa. Kalau jasa produk dan jasa ya. Produk, kalau jasa itu apa sih teman-teman? Layanan. Oke, layanan. Seperti apa layanan itu? Seperti apa? Layanan. Melayani berarti ya. Ada proses pelayanan di situ ya. Tidak ada wujudnya ya. Kalau layanan itu ada wujudnya nggak Pak? Nggak ada ya. Berarti tidak ada wujudnya. Oke, baik teman-teman semuanya. Kita akan bahas terkait ini produk dan jasa. Nah, secara garis besar ya teman-teman semuanya. Secara garis besar ada 3 kelompok besar dalam produk dan jasa di perbankan syariah ya. Yang pertama adalah terkait dengan produk penyaluran dana yang pertama, kemudian terkait dengan produk penghimpunan dana ya, kemudian ada namanya produk jasa. Oke, namanya penyaluran itu apa sih teman-teman? Penyaluran. Oke, abang, penyaluran itu apa sih bang? Memberikan atau menyalurkan. Oke, memberikan atau mendistribusikan itu lah ya kalau penyalurannya. Oke, kalau penghimpunan kakak, penghimpunan itu apa sih kak? Mengumpulkan ya. Oke, kalau biasa tadi sudah disampaikan ya bahwa ada layanan. Oke, kita akan bahas teman-teman satu persatu terkait dengan produk dan jasa yang ada di perbankan syariah ya. Nah, kenapa sih kita perlu tahu terkait dengan produk-produk ini teman-teman semuanya? Nah, yang pasti teman-teman semuanya, produk dan jasa yang ada di perbankan syariah, kalau misalnya orang secara umum atau secara head to head, biasa orang mengatakan, oh sama aja kok produk dan jasa yang ada di perbankan syariah sama produk dan jasa yang ada di bank konvensional. Tetapi di sini teman-teman ada yang sangat membedakan dari keduanya, yaitu ada namanya underlying transaction-nya atau apa? Ada akadnya. Itulah yang membedakan antara produk dan jasa yang ada di perbankan syariah dan produk dan jasa yang ada di bank konvensional ya. Kemudian kira-kira apa sih relate-nya dengan kehidupan kita sehari-hari kalau misalnya kita tahu terkait dengan produk dan jasa yang ada di perbankan syariah ini?
Nah, yang pasti teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kadang kita dalam penggunaannya kita menganggap bahwa bank syariah sama bank konvensional itu sama saja. Tapi secara garis besar, bank konvensional sama bank syariah itu perbedaannya sangat mencolok terkait dengan underlying transaction-nya. Kalau misalnya teman-teman, kalau dalam hal misalnya penyaluran dana, dia atau bank konvensional menyalurkan kreditnya, kalau di kita kan bahasanya apa? Pembiayaan. Tapi kalau di bank konvensional bahasanya adalah kredit. Ketika dia memberikan kredit, ya, dia tidak ada melihat teman-teman mau menggunakan untuk digunakan sebagai apa. Yang pasti teman-teman hanya satu, kenanya bunga. Baik itu teman-teman untuk modal kerja, untuk misalnya usaha, untuk pendidikan, untuk beli rumah dan sebagainya. Hanya satu yang menjadi patokan dia adalah bunga. Nah, sedangkan di perbankan syariah, setiap penyalurannya, setiap penghimpunannya, setiap jasanya tertuang yang namanya akad. Ada underlying transaction-nya. Oh, kalau beli rumah itu murah jual beli. Oh, kalau misalnya untuk usaha, untuk modal, berarti ada namanya mudharabah. Mudharabah terbagi lagi nanti ya. Ada mudharabah dan musyarakah. Apakah modalnya semua dari banknya atau dibagi dua terkait dengan musyarakah. Nah, itu akan membedakannya. Oke, baik, kita coba bahas ya teman-teman terkait produk dan jasa yang ada di perbankan syariah ya. Oke. Nah, kalau secara umum namanya bank itu adalah lembaga apa teman-teman? Intermediary atau lembaga apa? Perantara. Pintar sekali kakak ya. Lembaga perantara antara orang atau pihak yang kelebihan dana kepada orang atau pihak yang membutuhkan dana. Maka bank adalah sebuah lembaga jasa sebenarnya teman-teman ya. Jadi karena sebenarnya bank itu tidak memproduksi sesuatu, tapi hanya sebagai perusahaan jasa, di mana dia sebagai intermediary atau perantara antara orang yang memiliki dana dan orang yang membutuhkan dana. Jadi seperti itu. Nah, kemudian, terus selain itu, bank juga terkenal sebagai lembaga pelayanan jasa. Teman-teman mungkin tahu ya, salah satu bank konvensional yaitu Bank BCA. Bank BCA itu kalau misalnya teman-teman tahu, dia bukan dapat untungnya itu bukan banyaknya dari penyaluran kreditnya, tetapi paling banyak adalah dalam proses pemberian jasa. Nah, itulah yang sekarang sedang dikejar oleh bank syariah, juga ingin mengejar pendapatan terbesar ada dari sektor jasa. Dari sektor jasa ini dari mana saja Pak? Misalnya dari banyaknya pembukaan rekening, misalnya dari transaksi, kemudian dari misalnya layanan ATM, layanan net banking dan sebagainya. Nah, bank syariah saat ini memang masih kecil ya persentase market share-nya, mungkin tidak lebih dari 7% ya, 5-6% saja dalam hal ini. Nah, tapi dalam hal ini dengan adanya merger kemarin antara bank apa teman-teman? Bank syariah kemarin merger bank apa saja? Mandiri Syariah, BNI Syariah, kemudian sama BRI Syariah. Nah, sekarang sudah masuk dalam 10 besar bank yang ada di Indonesia. Jadi dengan gabungan itu ya, dengan penggabungan itu maka aset bank syariah menjadi lebih besar, ya teman-teman ya. Oke, baik. Nah, kemudian coba saya tanya dulu teman-teman, kira-kira kakak sudah punya produk perbankan syariah nggak? Ada? Belum ada. Nah, kakak sekarang pakai produk apa? Bank apa? Oh, ada BSI-nya ada. Oh, ada. Oh, ada juga. Oke. Kakak sudah sejak berapa lama kakak membuka tabungan bank syariah itu? Sebulan. 1 bulan. Alhamdulillah. Sejak mata kuliah ini ya. Alhamdulillah ya. Agak berhasil kita ya. Oke. Kira-kira produk apa yang kakak gunakan di situ? Tabungan ya? Atau deposito 1 miliar? Amin ya. Tabungan saat ini ya, tapi insya Allah nanti akan isinya juga ya. Oke, baik. Kemudian abang sudah menggunakan produk bank syariah kira-kira? Sudah. Bank apa? BSI. Oh, sudah berapa lama bang? Seminggu lalu. Oh, alhamdulillah. Sudah seminggu yang lalu ya. Alhamdulillah sejak ada yang mata kuliah perbankan syariah, anak-anak ekonomi Islam mulai tersadarkan ya.
Oke, baik teman-teman, menarik ya teman-teman. Jadi ternyata ada memang literasi keuangan syariah itu sebelumnya belum ada ya, dimana ketika teman-teman sudah dapat materi perbankan syariah, oh teman-teman logikanya sudah terbuka. Oh ternyata kalau bank konvensional itu lebih mementingkan ini, tapi kalau bank syariah itu seperti ini. Jadi mulai tercerahkan dan alhamdulillah insya Allah saya berharap dan kita berharap di akhir semester ini di hari mata kuliah ini semuanya sudah punya produk bank syariah ya, walaupun isinya nggak ada ya, nggak apa-apa ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa apa nih teman-teman? Produk dan jasa yang ada di perbankan syariah. Oke, kita masuk ke tabungan ya. Oke, teman-teman semuanya saya ingin tunjukin. Ya, mungkin teman-teman sudah ada. Nah, ini ada dua jenis tabungan ya, teman-teman. Ada tabungan apa nih, teman-teman? Oke, ini ada tabungan BSI, Bank Syariah Indonesia, tabungan syariahnya atau bank syariah. Kemudian ada tabungan BNI, Bank Negara Indonesia Konvensional. Apa sih perbedaan antara kedua ini, Pak? Konvensional dan syariah. Oke, apa sih perbedaannya yang dasar? Oke, kalau misalnya, kenapa Kak? Akadnya. Oke, akadnya apa nih Kak? Kalau di sini Kak, Kakak pernah buka ada tabungan ya, Mas syariah? Tabungannya bentuk akadnya apa? Oh, kakak yang udah roba ya, berarti selalu kakak ada 100 juta kayaknya. Insya Allah, amin ya. Oke, di sini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nabung di bank syariah tadi ya, ada sebutkan wadiah, ada yang menyebutkan juga modal roba. Di mana di sini merupakan ada tabungan, di mana ketika teman-teman nabung berupa tabungan wadiah, dia tidak dapat bagi hasil, namun juga tidak kena biaya administrasi. Wadiah sifatnya hanya berupa titipan, karena teman-teman tidak dikelola dan tidak diambil, tidak dipergunakan, tidak disalurkan lagi, ya, hanya sebagai titipan. Nah, kemudian ketika teman-teman menabung dengan menggunakan BSI yang mudharabah, maka tabungan teman-teman akan disalurkan kepada pihak lain, maka di situ nanti ketika sudah disalurkan akan adanya keuntungan, maka akan dapatnya bagi hasil. Nah, kemudian tetapi dengan bagi hasil itu teman-teman setiap bulannya tetap kena yang namanya biaya administrasi. Tetapi kalau teman-teman buka di bank konvensional, apa perbedaannya? Tidak ada akar, pokoknya kena semua ya, administrasi kena ya. Bagi hasil bunganya nggak kena juga karena bunganya dikit ya. Nah, gitu ya. Oke, jadi perbedaannya adalah ini dia tidak ada apa namanya underlying akadnya. Pokoknya teman-teman tabung, ketentuannya kalau tabungan bunganya sekian, administrasi sekian, maka kenalah seperti itu. Jadi itu gambarannya terkait dengan produk yang ada di perbankan syariah. Oke, ini kedua jenis produk ini yang sudah kita tampilkan, ada Bank Syariah Indonesia dan ada BNI. Oke, kemudian ada deposito. Nah, kalau deposito teman-teman semuanya secara garis besar, baik itu ke bank konvensional maupun bank syariah, hampir mirip-mirip ya. Miripnya apa tuh teman-teman? Pertama pasti akadnya masih beda ya. Kalau akadnya kalau di bank konvensional pasti dia hanya menggunakan berdasarkan bunga. Tetapi kalau di di bank syariah dia menggunakan sistem bagi hasil ya. Kemudian apa sih persamaannya kira-kira teman-teman? Deposito baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Apa kira-kira teman-teman? Ada yang ingin jawab? Nggak apa, jawab aja. Oke, ya kakak tadi kayaknya mau jawab. Silakan kak. Ya, apa sih kak persamaannya kak? Deposito syariah sama bank konvensional? Apa kira-kira? Persamaannya apa? Sama-sama berjangka. Ya, benar sekali. Berjangka waktu ya. Kalau misalnya deposito apakah bisa langsung ditarik? Tidak ya, deposito itu ada jangka waktunya. Yang deposito berapa teman-teman? Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 3. See you.